Hai Ibu, aman Bu penjualan? Aman ya. Wah ini bumbu ya? Bumbu, wah ini kesukaan ibu saya. Seger tuh kayaknya Pak. Seger. Pengen sih jajan tapi nggak bawa dompet. Pakai QR code bisa nggak? Perlu tuh Mas. Apa namanya pedagang-pedagang mulai diedukasi. Itu Bank DKI tadi kan untuk QR code ya. Iya. Jadi pedagang-pedagang nih Pada bisa pakai kris juga. bisa belanja pakai QRIS, QR code gitu. Udah belanja Ibu? Ya, Sudah belanja? Hampir selesai. Kalau belanja sini setiap hari Bu? ya. Setiap hari belanja ke sini. Gimana nih Bu kalau barang-barang atau bahan-bahan naik? Ya sedikit sih. Asik kan? Saya hari ini tuh senang sekali loh pemirsa ketemu dengan para pembeli yang yang dewasa gitu. Naiknya cuma sedikit. Terus kalau tadi yang di atas ya nggak apa-apa harga naik. Nanti berkat juga naik gitu. Amin, enggak. Tapi ada Masih ada barang. oh, ya, bahan-bahan pokok banyak yang naik. Daging naik. Ntar lagi sih. Telur belum naik. terlalu sih. Masih sedikit sih tipis. Jadi tidak ada masalah Nggak ada masalah. sih. Karena kalau barang atau bahan pokok naik, berkat juga naik. Emang sih mengeluh juga orang-orang, namanya ibu-ibu ya, mengeluh juga sih. Tapi emang harus begitu kali ya. Kalau dari ibu sendiri menyiasati Nah, supaya saya nggak pusing gitu. ya disederhanakan aja. Gimana tuh? Ya istilahnya disederhanakan, belanjanya jangan di tempat yang mewah-mewah. Belanja sesuai kebutuhan. Ya, aja. betul. Biar nggak terlalu terasa duitnya lah. Itu kan strategi loh pemirsa, ya kan? Hah? Itu strategi. Iya, iya, Untuk iya. ibu-ibu tuh Jangan terlalu beli barang-barang ya bahan-bahannya yang wah gitu. Misalnya yang kualitasnya terlalu. Kan pakai sehari, belanja sehari. Oh, gitu ya. Kebiasaan orang mungkin belanjanya langsung gerantungan gede untuk 1 minggu, 1 bulan. Iya. Kalau kita belanja sehari untuk sehari, jadi nggak terlalu inilah, nggak bagus tuh kualitasnya, tapi nggak terlalu mahal. Gitu. Terima kasih lah itu. Itu Oke. namanya jadi pembeli yang bijaksana. Oh, gitu ya. Iya, beli sesuai kebutuhan. Terima kasih, Nas. Oke. Senang saya hari ini, pemirsa. Saya tuh hari ini ketemu dengan para pembeli yang menurut saya cukup dewasa dalam menyikapi harga bahan pokok yang selalu naik jelang Ramadan. Karena sebetulnya kenaikan bahan-bahan pokok itu kan nggak baru hari ini aja, tapi memang selalu terjadi berulang kali. Kalau tadi saya juga sudah sempat sampaikan, jelang Ramadan, terus Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, Tahun Baru. Jadi caranya kalau tadi itu beberapa pembeli bilangnya belinya sesuai kebutuhan. Jadi nggak akan terlalu terasa. Jadi kalau sekali beli langsung jebret gitu bayarnya gede karena belinya banyak, belanjaannya banyak, memang berasa banget pengeluarannya jauh lebih besar. Jadi belilah sesuai dengan kebutuhan. Misalnya satu hari itu makan berapa kali, di dalam rumah itu ada berapa kepala gitu. Ya dilebih-lebihin dikit supaya jangan sampai nantinya ada istilah orang tua saya tuh mubazir gitu, terbuang dengan sia-sia, entah basi atau kadaluarsa atau sayur misalnya udah nggak fresh lagi gitu. Itu siasatnya. Mumpung ada Bu Yuni, langsung aja saya todong di sini sambil jalan. Saya lumayan senang nih Bu hari ini jalan-jalan ke Pasar Keramat Jati. Iya, alhamdulillah. Senangnya pertama udah rapih, Iya. terus yang kedua pembelinya nggak ngeluh. Jadi udah tahu nih barang akan naik gitu kan ya. Bahan pokok naik, telur naik, segala macam naik gitu. Jadi sudah bisa menyiasati
pembelian yang seharusnya tuh gimana. Dan tadi pedagang juga nggak terlalu mengeluhkan sih. Ya ada keluhan itu supaya jangan naik setiap tahun gitu ya untuk bahan-bahan pokok. Tapi semuanya kalau saya lihat sih masih dalam tahap wajar, atau mungkin karena baru sekarang ya belum deket ke puasa. Itu gimana tuh Bu Yuni kalau ngelihatnya Bu? Ya kalau menurut saya sih Lanjut aja Bu. Ya sampai saat ini memang barang-barang di pasar itu harganya memang sudah naik ya, tapi barangnya kan masih tersedia. Jadi kalau bagi pedagang itu yang penting barang tersedia. Pedagang? Ya, bagi pedagang itu yang penting barang tersedia. Kalau bagi pembeli kan yang penting murah. Gitu Yang penting jangan Ya, mahal. kalau pedagang yang penting barangnya ada tersedia. Kalau naik ya naik, kalau turun ya turun, itu pedagang. Jadi kalau pembeli kan maunya yang murah. Tapi kan seperti Mbak Anggi tadi lihat sendiri ya, kalau sekarang pembeli sudah bijak, kalau naik ya nggak apa-apa, yang penting barang ada gitu kan. Jadi mungkin aja kalau sekarang harganya naik, biasa belinya 1 kilo jadi setengah kilo. Jadi imbasnya kalau barang naik itu yang tadinya beli sekilo jadi setengah kilo, jadi penjualan pedagang juga menurun gitu. Sepertinya menurun, tapi sebetulnya bukan menurun sih Bu, tapi lebih kayak lebih kepada seadanya perharinya ya. Kalau dulu kan per hari langsung beli banyak gitu. Sekarang udah lebih sedikit, tapi kan rutin sebetulnya. Sebenarnya sih ibu-ibu rumah tangga tuh memang seharusnya belanjanya ke pasar tradisional yang setiap hari kan jadi fresh, segar gitu ya. Kalau belanjanya ditumpuk-tumpuk kan malah kurang sehat gitu. Betul, ya ini sekalian berarti supaya belanjanya ke tradisional. Ibu, tapi kalau stok minyak goreng nih Bu ya? Stok minyak goreng itu kan sering kali nggak ada barangnya. Nah itu kenapa Bu? Bisa aman nggak nih Bu nanti? Kalau saat ini nggak terlalu aman nih hari ini ya, sampai hari ini, karena gini, kalau tempo hari yang minyak sedang kosong-kosongnya itu, yang mahal pun nggak ada, yang murah pun nggak ada. Kalau hari ini yang bermerek-merek itu ada, aman semua yang bermerek. Yang agak sulit itu minyak kita. Kenapa? Karena minyak kita itu yang diserbu, karena harganya HET, harga 14.000. Jadi itu yang paling diserbu. Harga 14.000 sudah dikemas, sudah bersih ya kan. Jadi orang yang dicari itu, karena sementara ini kan kalau yang bermerek selain minyak kita itu paling murah-murahnya kan 18.000. Kalau bagi pedagang makanan kan pasti berhitung. Kalau selisihnya sampai 3.000, 4.000 kan sudah berasa. Ya berasa. Kalau belinya banyak kan terasa sekali. Apalagi kalau belanjanya setiap hari ya. Iya. Kalau sudah sampai harapan Mbak, harapan kita sih kepada pemerintah ya. Kalau bisa minyak itu ada kontinu, jadi supaya masyarakat juga bisa menikmati harga yang murah minyak kita. Sekarang kan mereknya minyak kita itu, minyak yang harganya HET. Itu aja sih. Itu ya harapannya ya. Jadi harapannya ada 2 hari ini kalau saya rangkum. Sebisa mungkin jangan ada kenaikan bahan pokok setiap tahun. Dan juga stok minyak harus ada. Jadi tidak mempersulit para pembeli untuk membeli minyak goreng begitu ya Bu? Iya, kalau ada di pasokan, kalau ukurannya itu memang pasar tradisional Mbak Abi. Kalau pasar tradisional ini barangnya ada, aman. Masyarakat kan berbelanja di pasar tradisional. Jadi kalau minyak kita ada di pasar tradisional, di toko-toko, udah pasti aman. Dan itu harapan kita menjelang puasa ini, menjelang Lebaran. Jangan sampai nanti udah menjelang Lebaran banyak permintaan, barangnya nggak ada. Saya rasa pemerintah juga pasti sedang mengusahakan itu sih, supaya stok barang tetap ada, khususnya minyak goreng. Dan saya juga yakin pemerintah pasti berusaha juga bagaimana bisa menstabilkan harga, khususnya kebutuhan pokok nih semoga. jelang Ramadan. Ya, kita berdoa sama-sama. Harapan mudah-mudahan segera direalisasikan. Terima kasih sekali Bu Yuni untuk waktunya dan sudah mengizinkan saya beserta tim jalan-jalan di Pasar Keramat Jati, tadi ketemu teman-teman Terima pedagang kasih lain. juga ya sudah mendengarkan keluhan pedagang dan harapan kami selaku pedagang. Selalu. Thank you Bu Yuni. Ya, terima kasih Sehat-sehat Mbak Bu Yuni. Yuni, ya.
Ya itu tadi pemirsa, kita udah sama-sama dengar curahan hati baik dari sisi pembeli maupun pedagang. Kalau dari sisi pembeli memang tidak bisa dihindarkan lagi yang namanya kenaikan bahan pokok setiap tahunnya khususnya jelang Ramadan. Jadi kalau dari sisi pembeli ini adalah bagaimana mengatur pola belanja lebih bijak lagi. Yang biasanya sekali belanja itu langsung banyak karena takut kehabisan atau takut nanti harganya melambung tinggi. Kalau sekarang itu belanjanya udah per hari atau per 3 hari sesuai dengan kebutuhan di rumah. Dan ini juga bagus karena untuk menghindari adanya makanan yang terbuang atau makanan basi. Plus kalau beli sayur-sayuran atau buah-buahan akan lebih segar karena dibelinya ini kan per 1 atau per 3 hari. Nah kalau dari sisi pedagang ini ada harapan kepada pemerintah untuk bisa menstabilkan harga bahan pokok supaya tidak ada lagi kenaikan harga karena mengingat juga daya beli masyarakat saat ini memang lagi lemah. Jadi diharapkan stabilitas harga bahan pokok itu bisa segera dilakukan oleh pemerintah dan yang paling penting adalah stok barang tetap ada, khususnya minyak goreng. Jadi jangan sampai nanti harganya nggak naik tapi stok barangnya yang nggak ada. Saya Anggi Pasaribu, sampai bertemu di Inside Story yang akan datang.